Sebelumnya, kita telah open Q&A di Instastory seputar farmasi. Dan kali ini kita akan mulai menjawabnya satu-satu. Selamat menyimak! Apa sih bedanya apotek dengan toko? Toko obat itu tidak ada apotekernya dan juga obat wajibnya. Lalu, apa itu obat wajib apotek? Jadi obat wajib apotek itu obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker di apotek tanpa resep dokter. Dari Ediantri, kalau misalkan obat dibagi dua itu boleh nggak sih Teh? Kebanyakan emak-emak itu ngasih obat ke anaknya suka dibagi dua. Sebenarnya obat itu tidak boleh dibagi dua karena dikhawatirkan menjadi subterapeutik atau belum mencapai dosis efektif. Nah, nantinya dikhawatirkan si obat tersebut menjadi tidak berefek. Begitu. Nah, kenapa emak-emak suka membagi obat menjadi dua kepada anak-anak? Karena kemungkinan mereka menganggap bahwa dosis untuk dewasa atau satu obat itu untuk anak bisa menjadi setengahnya. Sebenarnya hal tersebut belum tentu benar karena dikhawatirkan dalam setengah obat tersebut belum tentu dosisnya menjadi setengahnya dari satu obat tersebut. Jadi untuk para emak-emak disarankan untuk tidak memotong obat untuk diberikan kepada anak, soalnya dosis obat dewasa dengan dosis anak belum tentu setengahnya dari dosis dewasa. Pertanyaan dari Anissa AN. Teh, kalau obat diminum atau dimakan? Sebenarnya obat itu ada yang diminum, ada yang dimakan. Kalau misalkan yang dimakan, contohnya obat chewable, atau bisa dikunyah, contohnya obat yang buat emak. Kalau misalkan obat yang diminum, ada dari sediaan contohnya kapsul, sirup, sama tablet. Jadi kalau obat itu sebenarnya bisa dimakan sama bisa diminum, tergantung sediaan obatnya apa dan obat apa yang dipakai. Diantri, Teh, Abi teh pupnya cair, tapi cuma 2 kali sehari. Itu teh bisa disebut diare nggak? Nah, kalau misalkan BAB-nya hanya 2 kali dalam sehari, itu belum bisa dikatakan sebagai diare. Karena dikatakan diare itu apabila BAB-nya lebih dari 3 kali dalam sehari. Dan itu juga jika konsistensi dari fesisnya itu mencair ataupun membek. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Novil Nurbaiti. Teh, farmasi bisa diagnosis langsung nggak? Sebenarnya untuk mendiagnosis suatu penyakit itu tugasnya dokter. Kita sebagai farmasis tugasnya diantaranya yaitu pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, kemudian pengendalian mutu obat, penyimpanan obat, penyaluran dan pendistribusian obat, pelayanan informasi obat dan pelayanan obat atas resep dokter. Namun ada beberapa penyakit yang dapat ditegakkan di apotek oleh apoteker tersebut. Tentunya ini berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dikeluarkan oleh institusi tertentu, seperti penyakit konstipasi yang berdasarkan kriteria ROM 3 seperti fesis yang keras atau kental, terus ketegangan, terus ada hambatan pada anorektal, ketidakpuasan saat defekasi kurang dari 3 kali per minggu, dan perlunya tindakan manual untuk memfasilitasi defekasi. Nah, ini ditegakkan sebagai konstipasi bila ada setidaknya 25% dari kriteria yang tadi disebutkan itu sudah didiagnosis sebagai konstipasi. Seperti itu. Pebraskaf. Kalau pakai obat tetes mata itu katanya kalau udah dibuka gak boleh dipakai lagi ya? Boleh, tetapi jangka waktunya hanya 1 bulan. Kenapa? Karena obat tetes mata itu kan steril. Tetapi kalau lama-lama dipakai saat penggunaannya dapat saja terkontaminasi sehingga bisa menjadi tidak steril. Kalau misalkan masih dipakai setelah 1 bulan, takutnya nanti mengiritasi mata, yang mana obat harusnya mengobati malah menambah penyakit lain, kan bahaya kayak gitu. Terus kan obat tetes mata itu cairan ya, dimana bakteri dan jamur itu senang banget, nyaman banget hidup di yang cair-cair gitu, yang lembab gitu. Jadi rentan terurai. Terus kalau misalkan emang sih ada zat pengawet, tetapi tidak dapat menghindari kerusakan secara seluruhnya. Jadi kalau misalkan udah pakai obat tetes mata langsung ditutup segera ya guys, kayak gitu. Dan kalau udah 1 bulan jangan dipakai lagi. Saksikan video selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Pertanyaannya lebih seru dan menantang loh.
Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.